Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama i'tikaf, berdiam diri di masjid, bersama-sama menuntut ilmu, menghidupkan warisan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi umatnya Rasulullah yang membanggakan Nabi Muhammad, karena kata Habib Ali Habsyi, tidak ada di zaman akhir sesuatu yang paling menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah yang wajib, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berkumpul di satu majlis menghidupkan, mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini karena Rasulullah, kita berkumpul di sini karena ilmunya Rasulullah. Maka dengan niatan seperti itu, semoga kelak di akhirat kita bisa berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah atau nasihat dari seorang imam besar, Al-Imam Ibni Atha'illah As-Sakandari, seorang imam besar, ulama besar di zamannya, panutan dan seorang wali besar di zamannya. Beliau dalam hikmahnya yang ke-63, qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu, khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dhalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Beliau menasihatkan, khaf, takutlah kamu, waspadalah engkau, alias hati-hatilah, min wujudi ihsanihi ilaika, dari adanya kebaikan Allah kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ahu, dan selalu berbuat jeleknya engkau dengan Allah. Jadi khawatir, hati-hatilah saat kita selalu berbuat jelek, berbuat salah, berbuat dosa. Di saat itu juga Allah masih berbuat baik kepada kita. Tambah dosa tapi kok tambah lancar, tambah berani sama Allah kok tambah semuanya diberi kelancaran. Hati-hati, kata beliau. Ayyakuna dzalika istidrajan laka. Nah, barangkali itu akan menjadi istidrajan laka, yaitu istidraj untuk kamu. Istidraj itu diulur oleh Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia maksiat, dia dosa, tambah lancar duniawinya, tambah lancar urusannya, tambah naik karirnya. Padahal dia setiap saatnya durhaka sama Allah, tapi kok malah naik, malah lancar. Hati-hati, itu istidraj. Jangan-jangan ibarat layangan diulur, nanti akan ditarik dan akan terputus, dan akan jatuh nantinya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Atha'illah mudahnya menasihatkan, jika kita selalu berbuat salah, masih istiqomah maksiat,
Kalau istiqomah ibadah bagus. Ini masih istiqomah maksiat, masih suka salah sama Allah, masih suka melanggar. Tapi di sisi lain kok harapan kita semuanya tercapai. Harapan pengen dunianya atau usahanya lancar. Harapan karirnya naik. Harapan pengen jabatannya berhasil, cita-citanya sukses. Semua harapan keinginannya tercapai semua, mudah semua, lancar semua, padahal ahli maksiat. Maka semacam ini hati-hati. Itu jangan-jangan diulur sama Allah, dilulu sama Allah, dikasih sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Tinggalkan aku dan orang yang mendustakan omongan ini, alias Al-Qur'an, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang selalu durhaka terhadap ajarannya Nabi, tapi dia selalu dalam kehidupan yang enak, yang lancar. Maka hati-hati. Itu adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ulur mereka sehingga mereka tidak menyadarinya. Tambah lancar duniawinya, tambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj, lancar urusan padahal ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Akan semakin jauh dia dari Allah dengan duniawinya. Semakin kaya, tambah kekayaannya melupakan dari Allah, melupakan dari akhirat. Semakin dia jabatannya naik, tambah dia dengan jabatannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalau ada orang punya tipe semacam ini, ahli maksiat, ahli dosa, urusannya lancar, cita-citanya semua, keinginannya gampang. Oh, bahaya itu. Itu jangan-jangan seperti layangan yang akan diulur terus dan nanti akan jadi layangan putus. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita sebagai orang yang beriman hendaknya selalu menyadari bahwasanya kita ini banyak salah sama Allah. Dan jangan merasa kalau kita sudah taat kemudian ada urusan gampang. Taat kemudian urusan usahanya lancar, taat kemudian cita-citanya tercapai, keinginannya diperlancar. Jangan merasa oh itu karena saya jadi orang taat, Allah sayang sama saya, karena ketaatan saya akhirnya Allah melancarkan semua urusan saya. Jangan pernah merasa seperti itu. Kenapa? Karena setaat-taatnya kita itu Pak, itu tetap masih banyak salahnya. Tetap masih banyak salahnya. Lebih baik kita menjadi hamba yang merasa terus punya salah, merasa terus punya kekurangan walaupun ibadahnya sudah bagus. Kenapa? Karena Sayyidina Umar juga seperti itu. Sayyidina Umar itu siapa yang gak kenal beliau? Beliau sahabat Rasulullah nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya kita itu menyatakan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat yang lebih mulia daripada pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada yang mulia setelah Sayyidina Abu Bakar kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada yang lebih mulia setelah Sayyidina Abu Bakar dan Umar kecuali Sayyidina Utsman. Setelah itu baru Sayyidina Ali. Ini 4 sahabat, urutan pertama sampai ke-4 adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat bagaimana Sayyidina Umar yang derajatnya mepet Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ibadahnya jangan ditanya, keadilannya jangan ditanya, karena dia sudah jadi sahabat Rasulullah nomor 2, mengalahkan seluruh sahabat. Ibadahnya, waroknya, ketelitiannya,
Masya Allah sudah Sayyidina Umar. Lihat bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu diberi kelancaran urusan. Beliau saat itu menjadi khalifatul muslimin, jadi menjadi pemimpin umat Islam. Dan di bawah kepemimpinan beliau itu Islam lebih tersebar luas daripada di bawah kepemimpinan Rasulullah dan di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Jangkauan Islam lebih luas dari jangkauan yang dijangkau di zaman Nabi, dari jangkauan yang dijangkau di zaman Sayyidina Abu Bakar. Padahal Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar jelas lebih mulia dari Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ini memimpin kaum muslimin, jadi pemimpin sedunia, jadi khalifah, jangkauan Islam luas bahkan sampai ke Mesir, bahkan sampai di saat itu Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, itu pun berhasil ditaklukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baitul Maqdis, bahkan sampai ke Mesir yang dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar Islam belum nyampe ke sana, di tangan Sayyidina Umar sampai ke sana. Segala urusan yang dipegang oleh beliau dalam kepemimpinan lancar, lebih lancar daripada ketika dipegang Sayyidina Abu Bakar. Maka apa kata Sayyidina Umar ketika beliau melihat urusannya lancar, diberi pertolongan oleh Allah di mana-mana, futuhat di mana-mana, di mana wilayah semuanya bisa dikuasai oleh Islam dengan damai, bahkan di semua wilayah dari ujung timur sampai ujung barat, luas sekali jangkauan daripada kepemimpinan Sayyidina Umar penyebaran Islam di zaman beliau. Maka ketika seperti itu dipermudah segala urusan itu, beliau mengatakan apa? Di dalam Ibnu Katsir kitab An-Nihayah Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Sayyidina Umar di saat melihat semua urusannya lancar, beliau takut, Pak. Khawatir jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini saya diulur oleh Allah karena saya masih banyak dosa kok diberi kelancaran. Maka beliau mengatakan apa? Kalla walladhi nafsi biyadihi ma habasallahu hada an nabiyyih wa an Abi Bakrin iradatas syarri lahuma wa a'tahu Umar iradatal khairi lahu. Demi zat, demi Allah yang diriku ada di kekuasaannya, sesungguhnya Allah tidak menahan jangkauan Islam di tangan Nabi dan di tangan Sayyidina Abu Bakar. Tidaklah Allah menahan itu untuk menghendaki kejelekan bagi keduanya, tidak. Dan tidaklah Allah memberikan itu kepada aku Umar karena aku ini adalah orang yang sudah berbuat baik, orang yang banyak ibadah. Allah menghendaki aku kebaikan, tidak. Artinya apa hadirin? Sayyidina Umar merasa banyak kekurangan masih di sisi Allah, tapi kok diberi kelancaran semua. Beliau khawatir, ya ini jangkauanku lebih luas daripada jangkauan Abu Bakar, jangkauanku lebih luas daripada bahkan jangkauannya Nabi SAW. Bukan berarti aku ini lebih baik, lebih hebat, lebih banyak ibadah daripada Sayyidina Abu Bakar dan daripada Nabi SAW. Padahal aku ini masih banyak salah, tapi kok diberi kelancaran. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah. Khawatir beliau. Masya Allah. Padahal kita lihat bagaimana Sayyidina Umar, keadilannya dikenal oleh bumi, Pak. Ketika ada gempa, ketika ada gempa itu Sayyidina Umar ngamuk, wahai bumi, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu sekarang yang memimpin adalah Umar, adalah aku. Kalau aku tidak adil, maka bergoyanglah sekencang-kencangnya. Tapi kalau adil, maka diamlah. Seketika langsung gempa, diam. Gempa hampir terjadi guncangan yang luar biasa. Sayyidina Umar ngomong, diam. Kalau aku nggak adil, terus goncang. Tapi kalau aku adil, diam. Langsung diam. Bumi pun langsung terdiam. Bumi kenal, Pak, keadilan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bumi kenal siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Karena itu ini sifat seorang mukmin yang diwariskan oleh para sahabat kepada kita.
Kalau kita sudah alhamdulillah diberi pertolongan oleh Allah, bisa istiqomah, maka ketika kita melihat urusan duniawi kita, cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita kok lancar, jangan terus merasa, oh ini karena saya sudah jadi orang baik, oh ini karena saya sudah banyak ibadah, Allah balas ini semua. Jangan seperti itu. Tapi justru, ya Allah, Engkau kok beri kelancaran saya, ya Allah, padahal saya masih banyak kekurangan. Ya, saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, tapi sholat saya belum ada khusyuknya, ya Allah. Ya, saya sudah melakukan ibadah ini itu, tapi saya belum ikhlas, ya Allah. Masih banyak kekurangan, ya Allah. Semoga yang Engkau berikan ini bukan istidraj, ya Allah, tapi ini adalah tambahan nikmat darimu, ya Allah. Jangan pernah bangga diri ketika sudah ibadah terus lancar rezeki, lancar semua urusannya. Tapi tetap punya rasa khawatir, tetap kita lihat kekurangan kita, karena masih banyak kekurangan di dalam diri kita yang mana tidak ada orang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Karena itu ketika seseorang melakukan dosa, melakukan pelanggaran kok lancar urusan, maka harus hati-hati. Jangan-jangan itu Allah pengen menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam segi individu, orang per orang. Begitu juga nasihat ini juga bisa diterapkan dalam segi negara yang di dalamnya itu kemaksiatan tok, tapi kok malah maju ya? Oh, berarti istidraj ini. Itu diulur sama Allah biar tambah jauh dia dari Allah. Contoh negara-negara luar, LGBT diperbolehkan, nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pergaulan bebas laki-laki sama perempuan, tidak usah nikah, diperbolehkan. Minuman keras diperbolehkan, bahkan kalau pesta mabuk-mabukan, wes puas-puasnya sudah. Sebut saja negeri di benua Amerika atau Eropa, negeri-negeri yang mana mereka mayoritas bukan umat Islam. Itu kalau sudah pesta tahun baru, pesta hari kemerdekaan negerinya, pesta hari besar negerinya, pesta bahkan ulang tahunnya, itu semuanya full maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang mereka nggak kenal Allah, karena memang mereka nggak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat, kok bisa ya negeri-negeri yang dipenuhi dengan dosa itu justru lebih maju daripada negeri-negerinya umat Islam? Ini jawabannya. Kalau ada satu orang yang ahli maksiat kok lancar, hati-hati, itu Allah pengen nambahi dunia dia, nambahi pangkat dia, biar dia semakin jauh dari Allah, semakin lupa dengan akhirat. Kalau ada suatu negeri yang di situ ahli maksiat, pesta kemerdekaan dengan maksiat, semuanya serba maksiat, bahkan kesehariannya tiap hari maksiat, tiap hari minum minuman keras, tapi kok negerinya maju ya? Oh, itu berarti negeri itu diulur sama Allah, diistidraj, dijauhkan oleh Allah, semakin tambah jauh dari akhlak yang baik, tambah jauh, tambah mundur, tambah merosot nilai-nilai kemanusiaan dan akhlaknya. Ya, maju ekonominya, tapi akhlaknya hancur. Ayah memukul anak biasa, bahkan anak memukul orang tuanya biasa di negeri-negeri barat ini. Ya, semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istidraj. Sama dulu ada penguasa yang kaya raya namanya Qarun, yang sering diceritakan. Qarun ini orang kaya raya, sampai kekayaannya kalau dihitung itu orang sekarang tidak ada yang kesekaya Qarun itu, Pak. Orang terkaya di dunia sekarang namanya siapa itu? Bill Gates. Bill Gates, atau yang punya mobil Tesla, Elon Musk atau siapa itu namanya.
itu kekayaannya sekian triliun dolar, sekian ribu dolar, triliun dolar. Wah, itu kalau uang itu dijejer sekarang mulia jadi tikar itu. Saking agak kalau dibelikan bakso tenggelam itu. Itu kaya raya, tapi kalau dibanding dengan koron tidak ada apa-apanya. Yang koron itu kunci gudangnya saja, setiap gudang itu penuh dengan emas, kuncinya dikumpulkan, saking banyaknya ribuan gudang, ratusan ribu gudang dikumpulkan, kuncinya jadi satu gunung. Menggunung kalau diangkat 70 orang gak kuat. Kuncinya tok itu, kunci gudangnya, apalagi isi gudangnya. Sampai-sampai saat itu banyak yang ngiler. Andaikan aku bisa punya kekayaan yang sekaya Korun, Korun dengan kekayaannya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia diulur oleh Allah, dia pun jadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun jadi orang yang dilaknat, dan akhirnya dia ditelan oleh bumi beserta seluruh harta-hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini raja di raja, bahkan mengaku Tuhan. Di saat itu dia berada di puncak kesuksesannya, bahkan bisa membangun bangunan yang mencakar langit saat itu, bahkan sampai sekarang masih kokoh berdiri, yaitu piramid yang ada di Mesir. Zaman itu bisa membangun bangunan setinggi itu. Oh, hebat. Di dalam puncak kesuksesan, puncak keemasan kepemimpinan Fir'aun itu, sampai akhirnya ngaku Tuhan. Semakin diulur oleh Allah, semakin tinggi dia, semakin sukses negerinya, semakin maju kepemimpinannya, terus seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan siksaannya, menurunkan peringatannya, akhirnya dia pun jadi orang yang hina, dia pun jadi orang yang kena balanya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah potret-potret nasib orang-orang yang mereka berperilaku seperti perilakunya orang-orang dahulu. Ahli maksiat, ahli berani sama Allah, bahkan berani dengan para rasul. Tapi tambah tinggi pangkatnya, tambah lancar urusan, semua urusannya lancar. Maka hati-hati, diulur, tapi kalau sudah tiba saatnya, dia pun akan terjatuh dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat sekarang negeri-negeri yang penuh dengan maksiat itu, Pak, majunya luar biasa. Bahkan timbul pertanyaan, saking majunya negeri-negeri itu, Amerika, Eropa, saking majunya sampai perekonomian dunia, bahkan perekonomian negeri-negeri umat Islam di bawah aturan mereka, seperti yang terjadi saat ini. Mereka negeri-negeri yang ahli maksiat loh, negeri yang setiap saatnya ada judi, setiap saatnya, setiap detiknya ada orang mabuk, setiap detiknya ada orang berzina, setiap saatnya maksiat tok, tapi maju dan bahkan menjadi penguasa dunia. Penguasa dalam segi kekuatan militer, dalam segi ekonomi. Sekarang semuanya kan dikuasai oleh negeri-negeri kafir, negeri-negeri yang di situ banyak maksiat. Tapi negeri-negeri yang di situ penuh umat Islam malah kalah. Kenapa negeri-negeri itu kok sangat maju, bahkan sampai menguasai negeri-negeri umat Islam? Nah, itu timbul pertanyaan, apakah Allah itu memberi istidraj, memberi mengulur nikmatnya, diulur terus sampai kena orang-orang Islam, orang Islam sampai dikuasai? Nah, ini apakah tidak terlalu nggak offset tak? Ya, kalau bahasa sekarang nggak bahaya tak? Allah ngasih nikmat negeri-negeri penuh maksiat itu, diulur nikmat, tambah maju sampai negeri umat Islam ditindas dalam ekonomi dan lain-lain. Ini kan berarti Allah ngasih nikmat musuh-musuhnya, di sisi lain musuh-musuhnya ini menindas hamba-hambanya umat Islam. Ini nggak bahaya kan? Nggak offset ini. Maka
pertanyaan ini, kok bisa Allah ngasih istidrak ngulur para musuhnya sampai kena hamba-hambanya? Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan dan dijawab oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jawaban beliau apa? Umat Islam sekarang kebanyakan tidak seperti umat Islam zaman dulu. Umat Islam zaman dulu itu sangat menghargai agamanya, Pak. Zaman dulu itu kalau anaknya nggak bisa wudu, wah pusing cari guru, digurukan sampai anaknya bisa wudu, sampai anaknya bisa sholat, sampai anaknya bisa baca Quran. Bahkan ada di antara mereka itu kalau ada anaknya diajari oleh seorang ulama baca Al-Fatihah, saking senengnya ngasih hadiah 120 onta sama si ustadz tersebut, ngajari Fatihah toh. Artinya apa? Umat dulu itu sama ajaran agama sangat mementingkan sekali. Nomor satu, bukan hanya nomor satu, full nomor satu, paling penting, paling harus dicari. Nah, umat Islam sekarang tidak. Urusan agama kita lihat sendiri sudah, urusan agama, ilmu agama nomor sekian. Kadang-kadang orang tua yang penting anak saya pinter bahasa Inggris, walaupun wudu tidak iso, walaupun sholat tidak benar, walaupun cara menghilangkan najis tidak tahu, yang penting bahasa Inggrisnya nilainya bagus. Kalau kurang bagus tak kuliah, tak kursuskan, bayar mahal, tidak apa-apa, yang penting ahli bahasa Inggris. Yang penting anak saya ahli matematika, yang penting fisika, yang penting ini. Urusannya duniawi semua. Apa tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh, bahkan Nabi mengatakan ni'mal malu soleh fi yadir rajuli soleh. Kata Makamakula Nabi SAW, sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang yang soleh. Boleh kita cari titel, cari kekayaan, boleh. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang, problemnya umat Islam, banyak umat Islam yang mengejar ilmu umum, bahkan sampai melalaikan ilmu agama. Banyak di antara anak-anak umat Islam, laki-laki atau perempuan, kadang-kadang baca Al-Quran tidak bisa, tapi bahasa Inggris pinter, matematika pinter, fisika pinter. Loh, seharusnya bahasa Inggris pinter, Al-Quran baca harus lebih pinter. Begitu ya. Kadang-kadang pinter praktek ini praktek itu, tapi praktek sholat 5 waktu, praktek wudhu yang bener belak bisa. Ini bedanya, kata beliau. Umat Islam dulu mementingkan urusan agama seperti pentingnya oksigen. Tidak bisa dah, harus baca Quran, ibadahnya harus bisa. Itu orang-orang dulu. Ilmu agama kayak oksigen, tidak bisa dipisah. Kalau sekarang kan beda, di nomor sekian kan. Karena itu akhirnya Allah nggak ngasih pertolongan sebagaimana orang-orang dulu ditolong. Orang dulu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, walaupun di sebelahnya ada negeri ahli maksiat yang maju, tapi nggak bisa menjajah baik dalam ekonomi atau dalam apapun terhadap negeri Islam yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah, karena umat Islamnya ditolong oleh Allah. Nah, umat Islam sekarang nggak seperti itu. Akhirnya negeri-negeri yang maksiat tadi diberi istidrat, diulur oleh Allah, maju sampai umat Islam tertindas dalam ekonomi, tertindas dalam semua hal. Kenapa Allah nggak mau nolong? Ya karena kita umat Islam sudah semakin jauh dari Islamnya itu sendiri. Nih, yang kita lihat aja. Banyak mana anaknya umat Islam sekolah sama mondok? Kan kita lihat banyaknya sekolah, ya itu sudah kelihatan. Beda sama orang dulu, yang ngaji ya sekolah, begitu. Kalau sekarang kan enggak, penting sekolah, penting titel, ngaji nomor sekian. Kalau enak waktu ya ngaji, kalau enggak ada ya wis. Nah ini yang perlu kita rubah, Pak. Kita yang jadi orang tua, atau kalau memang kita sudah terlanjur, cucu kita, atau kalau cucu dan cicitnya, pokoknya ada generasi yang di bawah kita ini kita arahkan sesuai perjalanan dari umat-umat terdahulu sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini adalah nasihat yang luar biasa.
Kalau kita mendapatkan kelancaran dari semua urusan, maka jangan merasa itu adalah hasil dari tobat atau ibadah kita, jangan. Tetap kita jadi hamba Allah yang merasa banyak salah. Sayyidina Umar aja begitu, apalagi kita harus lebih merasa banyak salah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi tambahan nikmat oleh Allah, dan kita selalu merasa diri kita punya kekurangan terus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang merasa kurang, merasa banyak dosa, setiap saatnya merasa kurang, disitulah hamba tersebut mulia. Tapi kalau seorang hamba sudah merasa saya sudah banyak ibadah, saya sudah memenuhi hak-haknya Allah, nah di situ dia jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak diberi istidraj, tapi kita diberi tambahan nikmat, dan kita selalu menjadi orang yang bisa